Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Fudul dari program studi S1 Psikologi dengan NIM 2010801040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman, ilmu, serta amal, dan juga hubungan antara ketiganya. Yang pertama yaitu pengertian iman. Pengertian iman dalam agama Islam berarti dalam bahasa Arab secara etimologis berarti percaya. Perkataan iman diambil dari kata kerja amanah yukminu yang berarti percaya atau membenarkan. Iman secara bahasa berarti tasdik atau membenarkan. Sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang sebagaimana amal juga bertambah dan berkurang. Ini adalah definisi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq bin Rawahi, Madzhab Zahiriyah, dan segenap ulama selainnya. Dengan demikian, definisi iman memiliki 5 karakter, yakni keyakinan hati, perkataan lisan, dan amal perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Agar bertambah keimanan mereka di atas keimanan mereka yang sudah ada, Quran Surat Al-Fat ayat 48. Imam Syafi'i berkata, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Dia bisa saja bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Imam Ahmad berkata, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ia bertambah dengan melakukan amal dan ia berkurang sebab meninggalkan amal. Imam Bukhari mengatakan, aku telah bertemu dengan lebih dari 1000 orang ulama dari berbagai penjuru negeri. Aku tidak pernah melihat mereka berselisih bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Perkataan iman yang berarti membenarkan itu disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 62 yang bermaksud dia atau Muhammad itu membenarkan atau mempercayai kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman. Iman itu ditunjukkan kepada Allah, kitab-kitab dan Rasul. Iman itu ada 2, iman hak dan iman batil. Definisi iman berdasarkan hadis merupakan tambatan hati yang diucapkan. Ini dilakukan merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan, dan perbuatan sama dalam satu keyakinan. Maka orang-orang yang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan di segala tindakannya sama. Maka orang-orang yang beriman dapat juga disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip atau juga pandangan dan sikap hidup. Para imam dan ulama telah mendefinisikan istilah iman ini, antara lain seperti diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Iman itu diucapkan dengan lidah dan kepercayaan yang benar, dengan hati dan perbuatan anggota. Aisyah R.A. berkata, iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati, serta mengerjakan dengan anggota. Imam Al-Ghazali menguraikan makna iman, yaitu pengakuan dengan lidah atau lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati, serta mengamalkan dengan rukun-rukun atau anggota. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin, orang yang beriman atau orang beriman sempurna apabila memenuhi unsur-unsur keimanan di atas. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dalam lisan dan dibuktikan dengan perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna.
sebab unsur-unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Keimanan adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki seseorang. Allah memerintahkan agar umat manusia beriman kepadanya, sebagaimana firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab atau Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh." Quran Surat An-Nisa ayat 136. Yang kedua ialah pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata sains. Dalam bahasa Indonesia, kata sains umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ajaran Islam, sebagaimana tercermin dari Al-Quran, sangat kental dengan nuansa-nuansa berkaitan dengan ilmu. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Keimanan yang dimiliki oleh seseorang akan jadi pendorong untuk menuntut ilmu, sehingga posisi orang yang beriman dan berilmu berada pada posisi yang tinggi di hadapan Allah, yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk beramal soleh. Dengan demikian, nampak jelas bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal-amal soleh. Nurcholish Majid menyatakan bahwa keimanan dan amal, perbuatan beserta ilmu, membentuk segitiga pola hidup yang kokoh. Iman, ilmu, dan amal saleh faktor penggapai hidup bahagia. Ketenangan hati, kebahagiaannya, dan hilangnya kegundahan adalah keinginan setiap orang. Dengan itulah kehidupan yang baik, perasaan senang dan tentram telah dapat dicapai. Yang ketiga yaitu pengertian amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan saleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal saleh ialah perbuatan yang baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, amal dalam Islam tak hanya terbatas pada ibadah, sebagaimana ilmu dalam Islam tak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban manusia. Kata amal artinya pekerjaan. Dalam bahasa Arab, kata amal dipakai untuk semua bentuk pekerjaan, tidak seperti anggapan sebagai masyarakat muslim yang mengembalikan kata amal dengan kata ibadah dan memahaminya sebatas kegiatan ritual seperti pergi ke masjid, membaca Al-Quran, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, kata amal terbagi kepada amalus salih atau pekerjaan baik dan amalun gairus salih atau pekerjaan yang tidak baik. Amalun gairus salih disebut pula dengan amalus syai'ah atau amal salah. Termasuk pula ke dalam kategori ini amalus syaitan atau pekerjaan syaitan, dan amalus mufsidin atau pekerjaan pelaku kebinasaan. Umat
umat Islam diperintah melakukan amalus salih dan wajib menjauhi amalus sayyi'ah. Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mengerjakan kebaikan dia dapat pahala dari perbuatannya itu, dan siapa yang mengerjakan kejahatan maka orang yang melakukan kejahatan itu tidak dibalas kecuali menurut apa yang ia kerjakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 84. Berikutnya yaitu hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Sumber pokok ilmu pengetahuan menurut Islam adalah wahyu dan akal, yang keduanya tidak boleh dipertentangkan karena manusia diberi kebebasan dan mengembangkan akalnya, dengan catatan dalam mengembangkan tersebut tetap teringat dengan wahyu dan tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ilmu yang bersifat abadi yang tingkat kebenarannya bersifat mutlak, atau ilmu yang bersifat perolehan yang tingkat kebenarannya bersifat nisbi. Menurut ilmu pengetahuan, mendalami ilmu agama bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam agar dapat diperluas dan dipahami oleh masyarakat. 3 macam kewajiban ilmu pengetahuan bagi orang mukmin, yaitu pertama, menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga, mengajarkan kepada orang lain tanpa pilih-pilih. Kewajiban menuntut ilmu pengetahuan yang ditekankan adalah dalam bidang agama, karena agama merupakan sistem hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Allah juga memberikan tuntunan agar motivasi dan niat belajar serta menuntut ilmu itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Alasan mencari ilmu yang motivasinya harus wajib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, karena ilmu yang dicari itu bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, ada kesungguhan bagi yang menuntutnya karena dorongan hanya satu, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tidak akan kecewa berat apabila tujuannya tidak tercapai karena semuanya telah diatur oleh Allah yang Maha Bijaksana. Menurut Air al-Baihaqi, yaitu betapa wajib dan pentingnya hubungan sinergi antara iman, ilmu, dan amal perbuatan, sehingga mencari ilmu dan dalam kondisi apapun dalam orang mukmin merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan, serta dalam mengamalkan yang dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penyampaian materi dari saya mengenai iman, ilmu, dan amal. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.